Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadan, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran. Kita langsung saja. Yang pertama itu, unsur utama proses manajer pemasaran adalah strategi pemasaran, rencana pemasaran. Strategi pemasaran yaitu suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis. Di dalam tentu saja banyak persaingan. Ada beberapa jenis-jenis persaingan. Di antaranya itu persaingan merek, yang kedua persaingan industri, dan yang ketiga persaingan bentuk, dan yang keempat persaingan modal. Dalam menginisiasi persaingan tersebut dibutuhkan yang namanya strategi. Suatu perusahaan mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal mendapatkan peluang yang ada. Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategis tersebut dengan perencanaan strategi. Tujuan perencanaan strategi adalah mengukur dan mengimplementasikan manajemen strategi agar terkoordinasi aktivitas yang dilakukan sebagai landasan monitor perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga yang dilakukan menyesuaikan sebagai cerminan atau bahan evaluasi perencanaan selanjutnya, sehingga menjadikan bahan menyempurnakan perencanaan strategi yang akan datang. Saran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui nilai pelanggan? Di sini ada 3. Yang pertama itu memilih nilai, di mana staf pemasaran harus melakukan segmentasi terhadap pasaran sebelum produksi dijual. Yang kedua, menyediakan nilai. Pada fase ini, pemasaran harus menentukan fitur produk, harga, dan distribusi. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai. Pada fase ini melalui berbagai media promosi untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Kemudian bagaimana cara mendefinisikan agar menciptakan nilai pelanggan? Maka yang akan kita gunakan adalah rantai nilai. Di dalam rantai nilai kita dapat melakukan mengidentifikasikan kegiatan secara strategi yang relevan, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Peran sentral perencanaan strategi diantaranya itu memahami nilai pelanggan, yang kedua menciptakan nilai pelanggan, dan yang ketiga menghantarkan nilai pelanggan, dan yang keempat mengangkat nilai pelanggan, dan yang terakhir yang kelima mempertahankan nilai pelanggan. Mendefinisikan misi corporate. Ada 5 karakter yang menyatakan yang baik adalah diantaranya itu memfokuskan misi atau pada jumlah tujuan yang terbatas,
yang kedua nilai utama perusahaan, dan yang ketiga bidang kompetitif utama, dan yang keempat pandangan jangka panjang, yang kelima pernyataan pendek mudah diingat mempunyai arti. Ya, kita lanjut ke analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat ancaman. Kita lanjut rencana pemasaran. Rencana pemasaran di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu rangkuman eksekutif dan daftar isi. Yang kedua analisis situasi. Yang ketiga strategi pemasaran, dan yang keempat project keuangan, dan yang kelima kendali implementasi. Ya, baik, dari penjelasan saya di atas tadi, saya dapat menyimpulkan pemasaran merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan mengembangkan, mendistribusikan, mempromosikan serta menetapkan harga yang sesuai dari produk atau jasa. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, memperoleh keuntungan. Strategi pemasaran mencakupi mengidentifikasikan konsumen sasaran, menentukan peran periklanan atau baur promosi, menunjukkan tujuan dan besarnya anggaran promosi, memiliki strategi kreatif, menentukan media serta melakukan program tersebut dan mengukur efektivitasnya. Sekian dari penjelasan saya tadi. Wassalam.